bahaya, masih ular, masih macam-macam. Gus Dur itu, orang bilang katanya Gus Dur itu drop out dari Al-Azhar. Itu tidak benar, jadi itu direvisi itu kalau yang nulis-nulis begitu. Wong dia itu bareng sama saya kok. Dia bangsa kuliah barang itu kecil, itu aja kok repot ini. Jadi dia sudah datang duluan, tapi tidak daftar, tidak kuliah, tidak apa. Baru ketika saya datang dan daftar kuliah, dia tanya. Saya teringat sabda Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan kafa bil mauti wa'izan, cukup kematian sebagai nasihat. Jadi tidak perlu nasihatnya Gusmus segala macam. Kematian itu sudah cukup untuk menjadi nasihat. Kalau orang dinasihati oleh kematian kok ndak mendo ya bahasa Indonesianya. Ndak mempan, ya berapa puluh mubalek yang tidak akan mempan. Gus Dur itu orang yang sakti dan dibuktikan oleh orang banyak kesaktiannya itu. Stroke berapa kali, Yen? 3 kali stroke. Masih lari-lari Amerika Tulungagung. Karu-karuan. Seminggu sebelum wafat masih ke rumah saya. Tiba-tiba ceritanya itu mestinya habis di tempat saya terus balik lagi ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba setelah 3 jam ngobrol dengan saya, tiba-tiba bilang saya harus ke Jombang, ditimbali Simbah. Saya kaget, Ibu Nuriah juga kaget, tidak termasuk dalam jadwal ini, langsung ke Jombang itu. Ceritanya selanjutnya Anda sekalian sudah baca. Jadi kalau Gus Dur yang sakti saja wafat, apalagi kita yang tidak begitu sakti ini. Banyak orang-orang besar, orang-orang hebat, pejabat-pejabat mati, ada yang bilang alhamdulillah ada. Ada orang mati padahal orang besar. Tapi orang alhamdulillah. Karena dia selama hidupnya menjadi beban. Jadi ketika mati beban dirasa hilang, alhamdulillah. Ada orang yang mati diperingati oleh keluarganya sampai 1000 hari, habis itu sudah. Ada yang mati seperti ayam kepelindes kol saja itu. Orang geger sebentar lalu sudah lupa. Ini Gus Dur di khol nih. Diperingati sampai 10 kali ini. Dan ini akan terus berlangsung kalau naga-naganya ini. Didoakan setiap tahun, tidak hanya di Ciganjur. Tidak aja di Tebuireng, di mana-mana. Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa, Yesus, itu diperingati hari lahirnya. Kanjeng Nabi Muhammad diperingati hari lahirnya, Muludan itu. Yesus diperingati hari lahirnya Natal itu. Jadi sampean kalau selamat Natal ya sama dengan selamat Muludan gitu. Jadi tidak usah ribut-ribut. Pentau untuk ribut perkara selamat. Tapi kenapa Gus Dur, penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperingati hari lahirnya?
Apa karena ya ini tidak tahu hari lahirnya Gus Dur? Saya saja tahu. Kenapa Kanjeng Nabi pemimpin agung kita diperingati hari lahirnya, tapi Gus Dur penerusnya diperingati wafatnya? Karena Nabi Muhammad, Yesus segala macam itu maksum. Maksum itu artinya sudah mulai sudah tidak pernah berdosa lagi. Tapi kalau kiai itu ditunggu sampai tutup buku. Karena survei membuktikan banyak orang-orang yang semula itu baik tiba-tiba menjadi buruk. Sudah kiai, sudah hampir wali, tiba-tiba ganti profesi. Jadi jurkam. Jadi tim sukses. Jadi kalau kiai-kiai penerus Nabi ditunggu sampai tutup buku. Kalau ternyata istiqomah, konsisten apa yang dilakukan sampai wafat, baru umat masyarakat memperingati. Kalau tidak, sampai mau memperingati Kiai Mustafa Bisi, tiba-tiba di tengah jalan saya jadi tim sukses suatu partai yang nggak menang, sampai nggak jadi ngekholin. Ditunggu sampai akhir. Nah, Gus Dur ini konsisten di dalam apa? Di dalam menjadi manusia. Sampai catat ini, semua orang mengatakan Gus Dur ini, Gus Dur ini, Gus Dur ini. Saya mengatakan, saya orang yang paling dekat dengan Gus Dur sejak di Mesir sampai beliau gonta-ganti apa? Kontrakan itu. Dulu saya kalau ke Jakarta mesti jujuknya ke Gus Dur. Seneng saya karena omahnya mesti baru terus. Karena ngontrak anyar di Cilandak, ngalih di mana lagi gitu. Saya tidurnya tempat tidurnya anak-anak ini. Jadi Gus Dur itu orang yang tidak tahu. Gus Dur itu ngaji itu jelajah pondok. Pondok di Jombang semua pernah dipang. Pondok Tambak Beras yang usul fikih, pondok Denanya orang fikih, pondok Sarang yang nahu sorop, pondok Krapyak yang lughat, pondok sampai pondok Tegalrejo yang apa itu tasawuf. Mulai nahwu sorop sampai tasawuf dipelajari, ngaji semua. Sehingga sampai ke tataran jadi manusia. Jadi sampai kalau ngaji sudah sampai tingkat atas, sampai jadi manusia. Kalau belum itu kadang-kadang masih bau buaya. Awas hati-hati itu buaya darat itu kan. Masih buaya, masih ular, masih macam-macam. Gus Dur itu, orang bilang katanya Gus Dur itu drop out dari Al-Azhar. Itu tidak benar, jadi itu direvisi itu kalau yang nulis-nulis begitu. Dia itu bareng sama saya kok. Dia bangsa kuliah barang itu kecil, gitu aja kok repot ini. Jadi dia sudah datang duluan, tapi tidak daftar, tidak kuliah, tidak apa. Baru ketika saya datang dan daftar kuliah, dia tanya, sampai di mana? Saya ini yang baru dibuka ini. Saya memang memilih fakultas yang baru dibuka karena ujiannya masih agak lama, 4 bulan. Kalau yang biasa itu kuliah syariah segala macam langsung ujian. Jadi saya yang baru ini Gus, ya udah aku ikut, nggak mikir nggak apa, aku ikut daftar. Begitu daftar, lihat mata pelajarannya, loh, ini kan sudah kita pelajari waktu di pesantren semua ini, nahwu, shoroh, balaghah, mantek, ini kan sudah semua. Lah memang saya milih yang begitu.
Saya kan tidak pernah sekolah, saya tahunya cuma pondok pesantren. Saya supaya akrab ya pilih yang madahnya itu saja, mata pelajarannya itu. Wah ini kan habis-habisin umur ini. Langsung kirim daftar ke Fakultas Sastra di Baghdad. Jadi dia tidak pernah kuliah, memang bukan drop out. Di Azhar tidak kuliah. Begitu sampai lihat nggak kelihatan. Seperti sekarang kan di Jakarta ini kan kelihatan, wah ini kiai ini ustadz ini ustadz sungguhan apa enggak ya? Enggak jelas. Pokoknya ketok loh, agamawan itu ketok. Serbannya gedean. Gus Dur ya. Kami batik Nun Sewu, Mbak Nur, klambi batik cekak segini nih. Kadang-kadang orang minggu gak salin. Itu datang ke seminar itu gandel gitu. Sampai kawannya dan orang yang paling dihormati dia oleh Gus Dur dan menghormati Gus Dur, orang yang sangat ingin Gus Dur menjadi pemimpin Indonesia, Allah yarham Dr. Fahmi Saifuddin, itu sampai mengupayakan Gus Dur masuk MPR. Dr. Fahmi dulu itu dekat sama siapa Pak Akbar itu yang wakil presiden dulu itu, Pak, ada Asparjo Rustan segala macam itu. Akhirnya diupayakan supaya Gus Dur jadi anggota MPR. Gus Dur jawabnya, tanya Gus Mus dulu. Kalau Gus Mus setuju, saya mau. Kalau enggak. Tanya saya Dr. Fahmi, Gus, ini saya mau usahakan Gus Dur masuk MPR. Tidak setuju, enggak setuju. Saya langsung gitu aja, enggak. Nah ini rusak nanti Gus Dur ini. Udah baik-baik ke situ malah rusak. Gus Dur enggak bisa mempengaruhi orang-orang itu, enggak bisa. Malah yang pasti itu Gus Dur nanti malah dipengaruhi oleh mereka. Apa kata Dr. Fahmi? Nah itu yang kita inginkan, yaitu supaya Gus Dur terpengaruh mereka. Saya kan bingung saya. Musuh dokter ini bingung aku geneman ini. Lalu bagaimana maksud sampean bagaimana? Lalu sampean sendiri kan pernah ikut seminar di Sinar Kasih di mana-mana itu. Gelantungan gitu itu, sandalnya japit. Lambine batik kena wis tambalan gak karuan kene. Padahal dia ditunggu-tunggu di dalam seminar itu. Nah kita kan maunya enggak begitu. Maunya kita jadi pemimpin. Jadi kalau nanti dia di MPR, sebentar saja. Nanti dia sudah akan bisa pakai sepatu. Bisa pakai desi. Bisa pakai jas. Ternyata tujuannya itu toh. Dan memang berhasil. Jadi presiden mesti sepatunan. Ini betul. Dan sampai saya itu kadang-kadang lupa kalau Gus Dur itu sudah jajah pondok kemana-mana itu. Ketika dia diminta oleh Mbah Lim di Klaten untuk ngimami subuh, saya itu sempat was-was sih, iki sok kunut apa ora. Nah dia sudah jadi ketua dikaji segala macam. Bareng beliau kunutnya panjang sekali. Ya Allah, lah dia ini mutakharijin dari sarang, dari tambak beras, dari Denanyar, dari Krapyak Jogja, dari Tegarejo. Dan pesantren-pesantren itu tidak seperti orang yang ngaji di Al-Mukarram Kiai Google itu.
antara dua. Santri diminta untuk apakah dia setelah ngalim mengajarkan ilmunya atau mengamalkan. Tapi yang terbanyak adalah mengamalkan ilmunya. Jadi orang disebut orang alim bukan hanya orang yang ngerti ilmu, bukan orang yang pandai, tetapi yang ngamalkan. Dalam ilmu agama, seperti yang saya pahami, puncak daripada orang alim itu kalau dia sudah menjadi manusia. Manusia seperti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mengerti manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Sekarang banyak sekali pemimpin itu yang tampaknya seperti manusia, tapi nggak ngerti manusia. Kalau tidak seperti dia, dianggap tidak manusia. Jadi ukurannya manusia itu dia. Tidak ngerti. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ada orang datang minta ijazah. Saya kok sumpek dada saya, mbok saya dikasih wiridan. Ya ini baik, ini dibaca habis sembahyang ya. Ayat kursi ini dibaca habis sholat 35.000 kali ya. Ini meskipun diundang kiai, dia nggak ngerti manusia. Karena ukuran manusia dirinya sendiri. Sekarang banyak orang ukurannya dirinya sendiri. Dan memanusiakan manusia. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngerti manusia. Ini ada yang TK, bahkan ini PAUD, ini SD, ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi. Gus Dur juga begitu. Tidak semua orang diomongi Gus Dur sama. Enggak seperti, enggak usah nyontohkan orang sini. Jaga. Itu orang TK ditausiai kayak mahasiswa, dikuliahi mahasiswa, kopior sirai, ambiar bahasanya inayah ini. Nabi tahu. Makanya orang yang ngaji hadis, sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melihat banyak sekali hadis-hadis yang berbeda-beda sesuai dengan mukhatabnya. Tidak sama. Ada yang ausini ya Rasulullah, qala la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la takdzib, dan terus-terusnya. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri mengajarkan khotibin nas ala qadri uqulihim. Tadi saya baca muqaddimah, tadi saya pakai alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Saya iktibas surat Tabarak. Jadi Tuhan menciptakan hidup dan mati ini untuk menguji kita. Ayyuna ahsanu amala. Siapa yang paling bagus? Bukan ayyuna aksaru amala. Bukan siapa di antara kita yang paling banyak, tapi siapa yang paling baik. Untuk menjadi baik, kita harus menggunakan akal budi kita. Untuk menjadi baik, kita menggunakan akal budi kita. Sehingga sampean bisa lihatlah, sampean jangan lihat tampilannya saja, citranya kok gagah, kok galak, kok hebat. Tapi lihatlah dari sisi kemanusiaannya. Niki manusia ta ora? Sebab orang yang paling dimuliakan, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Balaqad karramna bani Adam. Saya di Jakarta jadi dalil terus nih. Biasanya kalau di daerah-daerah saya tidak pernah dalil.
daripada ditanya nanti dalilnya apa. Di sini kan dalil hadis ya kudu sahih. Sahih apa dhaif gitu. Koyok yo. Ini kita perlukan orang-orang yang menjadi manusia, yang ngerti manusia, yang memanusiakan manusia itu sebagai rasa syukur kita diciptakan Tuhan menjadi manusia. Kita kadang-kadang itu lupa bersyukur. Saya